Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Abbas Marzuki dengan NPM 2507071022. Saya dari Prodi Manajemen Informatika angkatan 2025. Jadi di sini saya akan menjelaskan eh, materi tentang membangun pola pikir mahasiswa. Di sini materi ini disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer, yaitu Kak Putra. Di sini pada slide pertama ada pengalaman dan riwayat organisasi Kak Putra, di mana ada ketua umum, anggota bidang, staf ahli komisi, anggota bidang Kominfo, panitia PKMB, panitia studi lapangan, dan delegasi peserta LKMM-TM. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan, apa tujuan kamu ke sini? Tujuan saya untuk masuk ke perkuliahan atau masuk ke jurusan ilmu komputer, khususnya saya tertarik pada sesuatu yang berkaitan dengan teknologi. Nah, karena itu saya mengambil jurusan ilmu komputer. Dan karena apa saya masuk ke perkuliahan? Yang pertama, saya itu ingin mengembangkan diri saya, baik dari segi mental, pengetahuan, dan juga soft skill dan juga hard skill saya, untuk saya lebih berguna ke depannya. Selanjutnya ada perbedaan siswa dengan mahasiswa. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama, pada aspek tingkat pendidikan. Mahasiswa itu tingkatnya perguruan tinggi atau universitas, atau bisa juga politeknik. Untuk siswa itu tingkatnya dari SD hingga SMA atau SMK. Lalu untuk aspek kemandirian, mahasiswa itu lebih mandiri, lalu mengatur waktu, dan juga lebih banyak belajar sendiri. Sementara kalau siswa itu masih dominan pada masih dibimbing guru. Aspek ketiga, cara belajar. Untuk mahasiswa, itu mereka cara belajarnya lewat diskusi, lalu melakukan riset, lalu ada project-project, serta menganalisis. Sementara siswa, itu mereka lebih ke arah menghafal dan juga mengikuti kurikulum yang sudah disediakan. Aspek keempat, peran. Untuk mahasiswa, itu lebih bebas berpendapat dan mengambil keputusan. Sementara untuk siswa, itu untuk keputusannya itu terbatas karena lebih banyak ke keputusan dari satu pihak atau guru. Aspek selanjutnya, pengembangan diri. Mahasiswa itu untuk mengembangkan dirinya itu dengan cara aktif organisasi, lalu ada magang, serta portofolio. Untuk siswa itu fokus pembelajaran dasar. Aspek terakhir yaitu persiapan kerja. Untuk mahasiswa, mulai membangun karir dan pengalaman. Sementara untuk siswa, itu ada tahap eksplorasi minat. Jadi mereka itu belum siap atau belum dipersiapkan untuk ke dunia kerja, tapi untuk mengeksplor minat-minat mereka. Slide selanjutnya yaitu realita pendidikan masa kini. Ada beberapa fakta atau data yang disediakan di sini. Yang pertama, imbas disrupsi AI, lulusan ilmu komputer sulit dapat pekerjaan. Pertama. Lalu ada data BPS sebanyak 452.713 lulusan S1, S2, dan S3 itu tidak bekerja. Lalu ada 80% mahasiswa bekerja tidak sesuai jurusan. Nah, jadi ada 80% mahasiswa itu yang lulus itu bukan sesuai apa yang mereka pelajari di jurusan atau perkuliahannya. Yang terakhir ada lulusan S1 nganggur. Salah siapa? Data dari BPS Februari 2025 menunjukkan bahwa lulusan S1
justru menjadi penyumbang pengangguran tertinggi. Jadi ini sesuatu yang patut dipertanyakan seperti itu. Slide selanjutnya, realita pendidikan masa kini. Nah, di sini ada ini ya, curhatan dari salah satu orang. Next, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Nah, jadi untuk yang saya lakukan sekarang yaitu lebih keluar ke zona nyaman untuk diri saya. Karena jika saya kenali diri saya lebih dalam, itu diri saya ini lebih cenderung tidak suka yang namanya repot seperti itu. Next, alasan mahasiswa tidak mau ikut organisasi. Nah, di sini juga rata-rata mahasiswa itu sekarang lebih tidak minat atau tidak suka itu ikut yang namanya organisasi, termasuk saya sendiri. Kalau saya baca-baca lagi di sini kurang lebih benar. Yang pertama itu merasa tidak punya waktu, itu benar. Takut mengganggu akademik, itu benar juga. Takut keluar dari zona nyaman, kurang paham manfaat organisasi, merasa tidak cocok dengan lingkungan baru, takut beban dan tanggung jawab, merasa organisasi tidak memberi uang, lalu yang terakhir kurang motivasi dan tidak punya tujuan jelas. Ini kalau untuk saya pribadi itu benar-benar relate. Tapi ada beberapa juga yang tidak terlalu relate dengan diri saya. Next, persyaratan magang dan kerja. Nah, jadi untuk organisasi ini dia bisa menjadi salah satu nilai plus dalam magang atau kerja nanti ke depannya. Nah, jadi di sini ada satu di nomor 16. Ini sepertinya untuk persyaratan kerja ya. Memiliki latar belakang pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. Diutamakan memiliki jaringan yang luas atau pengalaman berorganisasi, baik di bidang akademis maupun organisasi kemasyarakatan. Jadi kalau kita ingin daftar suatu pekerjaan, kadang dengan kita ikut organisasi itu menjadi suatu nilai plus. Nah, oke, next ke sini ada alumni serta ada foto Kak Putra. Alumni angkatan Ketua Umum Himakom periode 2023 alhamdulillah sudah mendapat beasiswa menuju doktor. Alhamdulillah. Slide terakhir, apa langkah kamu selanjutnya? Untuk langkah selanjutnya mungkin saya akan bisa dibilang tadi keluar dari zona nyaman. Karena seperti yang saya ketahui, diri saya ini tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Ya, mungkin cukup untuk materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.